Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, senang sekali saya, Ninding Hairani, berjumpa kembali dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini bintang tamu kita adalah Ibu Sri Mulyana, seorang bidan yang juga relawan mengurusi lansia. Apa saja yang beliau lakukan? Mari kita temui langsung Ibu Sri Mulyana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak. Makasih udah datang ya ke sini jauh-jauh ya. Oke, Ibu Ina ya, Ibu Ina. Oke, Ibu Sri Mulyana dipanggilnya Ibu Ina. Bu Ina ini seorang bidan. Iya benar. Sampai sekarang masih bidan. Insyaallah masih. Oke, latar belakang Ibu sebelum menjadi relawan ini kan bidan ya. Boleh cerita sedikit nggak? Sebelumnya ini bidannya tuh kan di rumah sakit gitu ya. Iya. Terus kemudian Ibu buka praktek gitu. Coba ceritain sedikit tuh. Iya. Waktu itu saya keluar dari rumah sakit swasta dan buka praktek. Dan setelah itu sambil berpikir apa yang bisa. Kenapa Ibu keluar dari rumah sakit? Oh iya. Kenapa memutuskan untuk praktek sendiri? Iya. Karena itu anak yang minta Mbak. Anak yang minta. Iya. Anak pertama saya waktu itu bilang, Umi itu bagusnya perempuan di rumah. Kalau laki-laki yang di luar yang nyari uang tuh laki-laki katanya. Itu anak ya yang minta anak gitu. Tuh. Sekarang dia udah mau kuliah ya, baru tamat SMA tuh anaknya. Terus sampai itu waktu umur berapa? umur 4 tahun. Umur 4 tahun udah ngomong kayak gitu. Udah ngomong kayak gitu. Terus saya sambil bekerja tuh sambil berpikir dan sambil hati saya bilang saya egois juga ya, gitu loh. Suami nyuruh keluar tapi saya belum siap. Siap dengan pribadi saya sebagai bidan, siap dengan kebutuhan rumah tangga. Konsekuensinya. Cukup nggak ya uang segini untuk di rumah, gitu kan. Terus akhirnya saya berpikir kalau saya kok begini egois ya, nanti saya nggak dideketin anak, anak pasti akan menjauhkan saya. Nanti kalau saya udah tua juga pasti anak masa bodoh dengan saya. Saat itu begitu yang Bu Ina pikirin ya. Akhirnya saya keluar di rumah sakit juga ngeluarin saya juga dengan alasan begitu juga mereka berat ya. Tapi saya harus patuh dengan suami terutama dan anak. Yang dikejar itu dunia ya nggak bisa habisnya ya Mbak. Akhirnya saya keluar dan apa saya mempersiapkan buat praktek saya apa yang harus disiapkan. Nah setelah itu sambil jalannya waktu saya juga berpikir, oh iya, saya juga mau ikut kegiatan di luar deh, di lingkungan gitu ya. Selain menjadi bidan. Iya, selain menjadi bidan, apa yang saya bisa manfaat buat orang lain, ya. Kalau kita pikirkan untuk kesibukan kita sendiri rasanya kurang terus, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Akhirnya saya aktiflah di lingkungan di tempat tinggal saya. Nah, saya ikut kegiatan posyandu. Nah, pulang dari situ saya ditanya sama suami, kegiatan posyandu apa itu, isinya bagaimana? Nah, sudah saya ceritakan kalau posyandu balita itu ada bayinya, terus ada makan, ada ini. Pada suami coba bisa nggak buat untuk lansia. Itu nggak ada. Saya bilang, setahu saya nggak ada. Posyandu ya untuk anak-anak gitu ya. Terus akhirnya coba Umi buat, bisa deh pasti insya Allah. Jadi pada saat itu di lingkungannya Bu Ina tuh belum ada ya posyandu lansia gitu. Belum ada. Oke. Di program pemerintah juga belum ada. Kemudian dari situ terpikirkan untuk membuat itu begitu. Dengan ininya suami ya. Ide dari suami. Bisa nggak saya buat? Terus akhirnya saya pikir juga bagus juga nih. Kita sambil berbagi dengan orang tua, biarpun bukan orang tua saya, tapi itu tetap orang tua kita semua. Apalagi di lingkungan sendiri ya. Lingkungan sendiri. Siapa lagi yang memperhatikan kalau bukan kita yang memperhatikan? Nah, akhirnya ada dana nggak ada dana, ya dibuatlah itu 11 tahun yang lalu. Sudah 11 tahun berjalan ya. Kurang lebih 11 tahun berjalan itu. Kita buat itu juga sebelumnya pindah-pindah tempat Mbak, dari masjid, dari majelis taklim, dari tempat RW yang kosong. Jadi setiap penggantian tergantung dari tempat mana yang tersedia begitu. Tergantung tempat mana yang tersedia. Akhirnya
sampai itu kalau kegiatan itu kan ada dana, ada makannya Mbak ya. Ya, seperti posyandu pada umumnya ya. Posyandu pada umumnya. Nah, saya juga waktu itu nyari kader Mbak, ya, dimana saya nggak bisa kerja sendiri tanpa bantuan yang lain harus juga. Ada relawan. Harus ada relawan juga. Itu tidak digaji ya, berarti ya Bu Ina ya? Iya. Benar-benar atas mandiri begitu? Mandiri. Saya ngajak kadernya itu, mau nggak Bu ikut kegiatan sosial apa tuh Bu? Ya kegiatan posyandu nenek-nenek, tapi nggak ada gajinya Bu. Gajinya nanti adanya di akhirat. Ibu selalu bilang begitu. Gitu. Jadi ibu jangan terlalu mengharapin gaji. Kalau mau ikut saya begitu. Gitu. Malah kita ngeluarin dana atau tenaga buat lansia. Malah ngeluarin modal sendiri gitu ya. Saya kasih tahu begitu, jadi Bu mau Bu mau. Oh, tapi banyak ya, maksudnya responnya bagus banget. Positif, oke. Kadernya 11 tahun itu, alhamdulillah kadernya masih jadi kader sampai sekarang. Ada berapa, sebagian besar masih ada kadernya sampai sekarang. Itu lansianya itu yang ada di lingkungan sekitar ya? Iya, mula-mulanya sih sekitarnya Mbak. Lama-lama tetangga-tetangga RW pada tahu, pada ikut. Nah, kita itu membuat tanpa biaya. Stop dulu di situ Bu Ina. Membuat tanpa biaya. Nanti di segmen 2 kita lanjutkan itu ya. Kita ke break dulu ya. Pemirsa sahabat Cakap TV, masih sangat menarik perbincangan saya dengan Bu Ina mengenai relawan lansia begitu kira-kira. Nanti di segmen kedua saya akan gali lebih dalam lagi apa saja sih program yang ada dalam program posyandu lansia ini ya. Bisa dibilang posyandu ya Bu ya. Posyandu lansia ini. Jangan kemana-mana, saya Nunung Hairani akan segera kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi di Suara Perempuan Muslimah bersama saya Nunung Hairani, dan bintang tamu kita kali ini adalah Bu Ina, seorang bidan yang juga relawan posyandu lansia. Saya sendiri terus terang baru mendengar ada posyandu lansia. Apakah Anda sudah pernah mendengarnya juga? Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, coba langsung kita tanya lagi Bu Ina ya. Tadi sampai di dananya sendiri begitu ya, untuk modalnya begitu. Saya mau tanya dulu, ini pesertanya para lansia ini kan awalnya cuma dari RW sendiri gitu ya. Kemudian tadi Bu Ina bilang RW-RW lain ikutan. Mereka taunya dari mana? Jadi apa ada info-info? Ya, jadi kita minta datanya awal mulanya kan dari RT RT. Kita ada kader itu bertanggung jawab dengan berapa RT dia pegang. Ada berapa kader? Ada kurang lebih ada 11 kader. Lumayan banyak ya. Terus itu jadi kita sifatnya mengundangnya melalui kader. Jadi sebelum acara posyandu dimulai, kita rapat kecil dulu lah. Bu, kita rapat di jam segini, tanggal sekian. Nanti kita bahas apa sih, kapan kita mau buka posyandu. Besok kita buka ya Bu, hari ini. Biasanya sebulan sekali? Iya, sebulan sekali. Terus besok kita buka, terus ibu kadernya bilang pakai baju apa Bu, lansianya pakai baju ini. Oh, pakai seragam ya, gitu. Seragam. Terus makanan apa yang harus kita siapkan, kerajinan apa yang harus kita tampilkan buat nenek. Kerajinan maksudnya apa? Jadi selain program posyandu itu, pertama-tama kita data dulu lansianya, kedua kita tensi, kita timbang, ketiga kita senam. Jadi kegiatannya makan sehat gitu, ukur tensi, senam sehat juga. Ada senam, terus ada keterampilan itu kadang jahit, kadang juga
bikin alat-alat yang bekas bisa bermanfaat, yang masih bisa mereka kerjakan Iya. gitu ya. Terus sama tanaman obat. Rata-rata umurnya berapa sih Bu yang bisa ikut Rata-rata ini? umurnya itu di atas 50 Mbak. Di atas, ada syaratnya? Ada syaratnya. Harus di atas 50. Ya, di atas 50. Jadi kita bisa bedain yang mana yang masih produktif, lansia ya, di mana yang sudah tidak produktif tapi masih aktif. Maksudnya datang. Dan ini dari kalangan menengah ke bawah? Iya. Harus menengah ke juga. bawah. Enggak juga, siapa aja sih boleh. Cuman yang datang jadi rata-rata menengah ke bawah. Karena apa? Karena dia butuh untuk periksa kesehatan. Terus dapat ilmu, keterampilan atau penyuluhan, Dapat teman baru juga. dapat teman, dapat saudara. Jadi kalau dilihat datang, oh dia masih bersyukur ya dikasih Masih seperti contoh kayak diperhatiin. gini. Enggak, maksudnya dia datang bisa membandingkan dengan kondisi dia yang Oke. sekarang. Kalau di rumah bawaannya dia mungkin marah-marah atau tidak Bosan. bersyukur ya, Heeh. tidak bersyukur dengan anaknya. Ya. Ya kan kadang ada aja kekurangan kita tuh, kita selalu protes. Tapi kalau Iya. kita selalu kumpul, mengeluh. kita berkumpul dengan seumuran dan kita melihat, oh jadi saya masih bersyukur dong Lebih ya, baik. masih lebih baik dari dia, gitu. Bukan ria, bukan, tapi masih bersyukur dikasih Allah lebih baik dari yang mereka kurang. Apa yang tantangan yang paling Bu Ina hadapi sih kalau sedang menghadapi ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek ini? Nah, kakek-kakek juga ya? Nah, kalau kakek-kakek karena kita tempatnya terbatas ya Mbak, tempatnya nggak gede besar. Saya pengen emang semuanya tertangkap dapat pada datang. Cuman kalau usia masih di bawah 65 tuh untuk usia laki-laki masih bekerja ya Mbak. Masih kuat juga Masih ya? kuat. Masih jejak gitu ya? Iya. Misalnya apa dia jadi supir, apa dia jadi satpam, Iya, atau iya, jadi iya. apa yang bisa dia manfaatin ya. Ada berapa orang? Ada kurang lebih 100 orang. Jadi sekali datang, Ya. sekali acara, sebulan sekali itu Acara, 100 orang ya, datang. Kadang 80, tergantung. Kadang kan lansia itu nggak selalu sehat badannya. Kalau dia nggak sehat, dia nggak Nggak bisa datang. datang. Biasanya diantar gitu kalau acara. Nah, mereka itu diantar sama cucunya atau anaknya, atau mereka datang bareng-bareng sama teman-temannya. Dan ini gratis. Gratis. Dia main samper-samperan dan ini bareng-bareng. gratis Pak, nggak dipungut biaya. Ya. Apa yang paling susah menghadapi para lansia ini apa Bu? Yang paling susah ya kita harus butuh kesabaran ya Mbak ya, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, karena mereka balik lagi ke seperti anak kecil ya. Misalnya kita menyajikan makanan itu, kita pakai tempat kayak plastik atau melamin ya, itu kan kayak plastik ya, disangka tempatnya murahan. Emang saya udah enggak, dia mungkin tersinggung. Kok saya dikasih yang begini, emang saya udah nenek-nenek banget apa? Emang dikasih yang ini emang biar nggak pecah apa? Kan ada yang begitu. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang begitu. Jadi saya juga ngasih mereka makan gitu pakai yang beling gitu. Karena saya nggak mau mereka berpikir begitu. Membuat mereka tersinggung. Nah, makanan juga kalau ikut makanannya itu kita perhatiin kadang ada yang udah gemeteran ya, dia masih bisa makan dengan lahapnya gitu. Jadi rasanya kita aduh gimana ya, Iya. Tersentuh ya. Terus ingat orang tua kita. Jadi untuk kapan lagi kita harus merawat mereka gitu. Apalagi kalau orang tua kita masih ada ya, semaksimal mungkin kita perhatiin. Kalau menurut usia mungkin mereka duluan yang meninggal ya, tapi kita berusaha yang terbaik deh buat orang tua kita. Kemudian apa tanggapan dari lingkungan sekitar? Tanggapannya itu buktinya lansianya banyak ya yang datang. Jadi Ya. semuanya mendukung begitu. Cuman kalau masalah dana ya angkat tangan. Pokoknya terserah kalau mau ngadain acara mandiri gitu ya. Biasanya itu dapat dari dananya dari mana Bu Ina? Dananya ada sih donatur, jangan nggak tetap. Ada ya syukur alhamdulillah. Nggak ada ya kita minta sama Allah ya. Ada donatur ya alhamdulillah bisa dipakai. Kalau yang tetap itu tiap bulan gitu nggak ada ya Mbak ya. Tipe saya ini orangnya saya nggak bisa buat proposal, saya nggak bisa untuk
minta ke mana-mana. Nah, sampai saya buka usaha sendiri. Apa yang bisa saya manfaatin ya, itu rumah di belakang tempat posyandu itu saya nyewa, Mbak, 15 juta setahun. Setahun itu atas biaya sendiri. Iya. Nah, apa yang bisa saya manfaatin? Akhirnya saya buka laundry ya, Mbak. Itu ruangan kosong ya, benar kita buat laundry menghasilkan untuk biaya cross biaya gitu ya. Jadi saya mungkin ya kan berusaha itu lebih baik daripada kita diam sendiri, tidak ada kejelasan atau menadahkan tangan gitu ya. Jadi kita sifat saya mau memberi ya, nggak menadahkan tangan. Butuh. Iya betul. Ya. Jadi sampai apa yang saya buka laundry dan saya bisa menambah masukan buat lansia saya. Buat modal itu ya. Oke. Menarik sekali perbincangan kita nih Bu. Saya harus stop dulu ya. Kita ke break dulu ya. Sahabat Zakat TV, Suara Perempuan Muslimah dengan Bu Ina akan segera kembali setelah yang berikut. Jangan kemana-mana ya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih masih bersama Suara Perempuan Muslimah di Zakat TV bersama saya Nuning Hairani dan Bu Ina. Bu Ina adalah seorang bidan yang melakukan tugas relawan begitu, mengurus lansia di lingkungan rumahnya. Di segmen 1 dan segmen 2 sebelumnya tadi saya sempat bertanya apa sih yang menjadi tujuan, apa yang menjadi alasan dari Bu Ina mau mengurus para lansia ini. Sekarang di segmen ketiga saya mau tanya dananya dapat dari mana sih? Tadi sempat saya singgung di segmen kedua, katanya dananya dari sendiri gitu. Tapi coba kita tanya lebih lanjut ya. Oke, Bu Ina tadi bikin laundry gitu ya untuk membantu operasional gitu. Apa tanggapan dari suami? Ini kan usaha keluarga gitu ya. Harusnya kan untuk keluarga sendiri, tapi kemudian dialihkan begitu ke program ini, ke bapak ibu-ibu lansia ini. Apa tanggapan suami? Tanggapan suami ya mendukung ya. Yang penting Umi tidak capek ya, dan Umi bahagia dengan apa yang Umi bisa kerjain buat orang banyak gitu. Cuman jangan lupa anak juga diperhatiin. Itu aja sih. Pokoknya kalau yang positif ya suami mendukung deh. Cuma tidak bisa mendukung 100% dananya. Yang bisa Umi kerjakan kalau emang buat niat baik ya silahkan aja. Mudah-mudahan dananya ada mudah dari Allah ya Mbak. Yang penting kita kan berusaha untuk yang terbaik. Itu kan sebulan sekali ya Bu Ina ya. Kita juga ada senam lansianya Mbak. Ada senam lansia seminggu sekali. Yang ngajar siapa? Ada, itunya gurunya ada. Cuman kalau senam itu saya sudah bilang ke lansia, Bu kalau senam saya nggak bisa ngajar, ya otomatis saya harus manggil guru. Nah kalau manggil guru berarti harus ada dana transport. Nah kalau punya saya sendiri, misal tenaga saya nggak hitungan, ya. Cuman ibu harus bayar ya buat bayar gurunya. Mau bayar Rp5.000. Sekalinya senam. Nah itu yang saya minta ke lansia. Jadi mereka kalau mau ikut senam bayar. Kegiatan posyandu juga kan setiap bulannya ada senamnya juga, bayar juga. Ada cerita yang mungkin karena senam terus kan udah tua gitu, terus sakit atau kenapa gitu pas di acara. Kadang ya lansia kadang gitu ya, Bu saya nggak mau senam, badan saya lagi nggak enak, males ya. Kadang enak saya bilang menengah ke bawah Mbak, untuk makan aja dia udah syukur ada ya. Untuk
minta ke anak, kalau dikasih ya syukur, nggak dikasih ya nggak bisa maksa. nggak bisa maksa kan, namanya orang tua. Kadang senam itu, jadi saya buat itu, jadi saya begini, kalau dibebanin gitu mereka sampai milih nggak mau senam. Jadi gitu, pas kegiatan posyandu itu yang ikut yang bayar itu. Terus saya bilang, iya Bu, nggak usah pikir saya nggak punya uang. Kalau pada saat kegiatan posyandu itu kan banyak orangnya, nggak, yang penting target dari gurunya minta misalnya sekali senam, saya bilang sama gurunya, Bu, senamnya ini secara sosial, jangan dihitung seperti bisnis ya. Nah, ibu membantu itu, saya juga membantu ibu juga, akhirnya ACC. Dan kadang pas lagi kegiatan mereka ngeliatin tapi pengen ikut Bu, nggak usah bayar, ibu nggak punya uang, ikut aja. Mereka memikirkan bayar ya. Bayar. Tapi gimana ya, saya bilang nggak bayar tapi nanti semuanya ntar nggak bayar. Nah, saya ambil begitu biar ada yang mampu ya bayar lah. Kalau yang nggak, jadi subsidi silang lah gitu. Betul. Nah, akhirnya begitu. Tapi kalau setiap Selasa itu kan berarti yang mau. Tapi kalau saya bilang untuk sehat 5.000 mah murah Mbak, ya. Makan bakso nggak dapet segitu, mahal bakso sekarang semangkok 10.000. Apalagi kalau udah sakit ke dokter berapa? Nah, saya juga bilang ke situ sama ibu-ibunya. Tapi ya kalau orang Indonesia, kalau untuk pengeluaran begitu dibilang mahal. Kalau untuk perut nggak ada mahal. Begitu. Jadi Bu Ina selalu bilangnya begitu. Enggak, kalau kesimpulan dari orang-orang gitu. Ya kita nggak bisa memaksa harus senam, harus kegiatan, tapi kita harus memberitahukan bahwa senam itu adalah olahraga yang bagus untuk kesehatan jantung terutama. Betul. Gitu. Kemudian apa perubahan apa yang terjadi beda dengan Mbak. para lansia ini? Beda Mbak, bukan saya mengalamin ya. Kalau lansia itu yang ikut posyandu itu dia sudah terarah hidup sehat, sudah terbiasa, terus ceria. Saya lihat muka-mukanya dibandingkan dengan yang nggak ikut. Ceria, dan mereka husnul khotimah. Jadi mereka tidak ada dengki, tidak ada timbangan anak yang begini ya, bersyukur karena bergaul itu tadi ya, membandingkan teman-teman dia ya. Terus dia juga ikhlas, apapun yang diberikan itu memang aluran dia, emang rezekinya segitu. Kadang juga saya memberitahukan ke mereka, penyuluhan sedikit ada ya tentang keagamaan, tapi saya background bukan ustadz ya, bukan ustazah yang pantas yang diomongin. Nenek, kalau misalnya nenek ada, dia masih pada dagang, ada loh Mbak jualannya, buat kue, kadang pembantu sekolah, kuli nyuci, di umur segitu ya? Iya, masih ada juga. Terus saya memberitahukan, kalau misalnya kita bekerja, kalau untuk makan, beli susu, itu jangan dihitung, jangan disimpan ya duit, dipakai. Ntar yang menikmati orang yang nggak ada, orang yang tinggal, yang kita simpen, tahunya nanti kita dipanggil Allah, yang nggak kepake. Jadi nggak, kalau untuk hidup sehat pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Mereka mau mendengarkan? Mau. Minum susu udah teratur, susu yang untuk kalsium untuk tulang, senam, olahraga, dan hidup sehat. Sudah ini ya, sudah sadar akhirnya. Terus mereka yang meninggal juga dalam keadaan meninggalnya ya sakit-sakit ringan. Karena udah husnul khotimah ya, ikhlas apapun terjadi. Jadi ini udah 11 tahun ya jalan ya? Iya, 11 tahun. Ya ada juga yang udah pulang duluan dipanggil Allah anggotanya, ada juga yang baru. Oke. Menarik sekali perbincangan kita Bu. Saya terus terang baru dengar gitu ya, saya dapat banyak ilmu dari Bu Ina hari ini, inspiratif banget, bahwa memang benar dalam hidup ini kita bukan cuma mikirin diri sendiri ya Bu ya, kita harus melakukan sesuatu untuk lingkungan, menebar manfaat gitu kira-kira. Amin. Makasih banyak ya Ibu udah datang, udah sharing ilmu dengan pemirsa di rumah. Lain kali kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Insya Allah. Makasih ya Ibu.
Sahabat Zakat TV, pemirsa Suara Perempuan Muslimah, banyak sekali yang saya dapat dari perbincangan kali ini, bahwa memang kita hidup di dunia hanya sementara, maka perbuatlah yang terbaik untuk lingkungan sekitar kita. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang, begitu kata Nabi Muhammad ya. Semoga Anda yang di rumah, sahabat Zakat TV, juga mengambil manfaat dari perbincangan kita kali ini. Saya Nuning Hairani pamit undur diri. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.